Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tentang ziarah kubur Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karram wa majjada wa 'azzam wa ma yata'allaqu bidzalik, adalah ini disunnahkan, diterghibkan untuk umatnya berziarah ke Madinatul Munawwarah, mengunjungi masjidnya yang mulia dan makamnya juga yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan sampaikan perlahan-lahan sehingga para saudara-saudara sekalian duduk dengan tekun mendengarkan tentang ziarah ke Madinah. Kalau pada hari ini belum sempurna diterangkan, hari-hari berikutnya akan ditambah, insyaallah ta'ala. Saudara-saudara, masyhur digelar namanya Madinah, cukup. Satu-satunya dunia di mana tempat dimakamkan Rasul. Negeri itu dinamakan negeri Madinah, kota Madinah. Madinah, saudara-saudara sekalian, nama yang ditukar, dia punya namanya. Karena Madinah nama baru. Nama sebelum daripada itu namanya Yasrib. Kota itu namanya Yasrib. Bagi kota itu beberapa nama, di antaranya Yasrib, dan ada yang dinamainya Ad-Dar, ada yang namanya Thaibah, Thabah, dan paling masyhur namanya Madinah. Hingga nama Madinah itu disebut dalam Quran, maka li ahlil Madinati, Al-Madinah tadi termaktub dalam Al-Quran, namanya Al-Madinah, li ahlil Madinah. Saudara-saudara sekalian, dan sudah sahih dalam Sahih Muslim daripada riwayat Jabir bin Samurah daripada Nabi, ia bersabda, Inna Allah Ta'ala samal Madinah Thabah namanya. Madinah itu juga namanya Thabah, pakai Thabah. Qala summiyat Thabah wa Thaibah li khulusiha minasyirki wa taharatiha minhu. Dinamakan Madinah juga Thabah dan Thaibah karena bersihnya daripada syirik, karena sucinya daripada kemusyrikan. Itulah dinamakan Madinah Thabah. Li khulusiha, karena bersihnya daripada kemusyrikan dan bersihnya daripada kesyirikan. Dan ada yang berpendapat maknanya Thabah dan Thaibah li tibi sakiniha li amnihim, karena bagus orang yang mendiaminya kota itu, karena aman mereka itu. Jadi Thabah li tayyibi sakiniha, bagus atau harum seolah-olah yang menempatinya li amnihi. Dinamakan Thabah, Thaibah li tayyibi sakiniha li amnihi, karena bagusnya orang yang menempatinya
kota itu karena aman dan karena tentramnya orang yang tinggal di mana ialah Madinah itu. Li tayyibi sakiniha atau li tayyibi sakiniha li amnihim wa di'atihim. Dan ada yang bertempat li tayyibil aish biha. Tayyibil aish biha. Bagus penghidupan. Biha dinamakan Tobah karena Tayyibil aish atau Tayyibil aish biha, bagusnya penghidupan hidup dan penghidupan di negeri Madinah. Nah, itu dinamakan Tobah karena bagus dan akhlaknya memang baik orang yang tinggal di situ. Katakanlah karena teladan yang baik berada di situ. Uswatun hasanah dimakamkan di tempat itu. Asarnya daripada ajaran Nabi di Madinah, sehingga orang Madinah itu akhlaknya adalah akhlak yang thayyibah. Thayyibi sakiniha wa thayyibil aish biha. Wa thayyibi sakiniha wa thayyibil aish biha. Itu dinamakan Tobah. Dan dinamakan juga Ad-Dar. Madinah itu dinamakan Ad-Dar atau rumah yang banyak di mana negeri itu. Falil istiqrar biha li amniha. Orang yang bertempat tinggal di situ adalah aman di dalamnya, tenang dan tentram tinggalnya di Madinatul Munawwarah berkat adanya Nabi dan dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah dar, maknanya walil istiqrar, bertetap di dalam negeri Madinah itu karena aman. Adapun Madinah diambil daripada kata dana ay ata'a wa din ata'a. Dinah, dana ay ata'a, orang yang taat dan patuh. Wa din, dinah ata'a, jadi orang yang taat pada agama, itulah Madinah. Jadi wadin maknanya at-ta'ah, dinah. Kenapa dinamakan Madinah? Li'annahu yuta'allahu ta'ala fiha. Karena orang mentaati Allah di dalam negeri Madinah. Ditaati Allah. Yuta'allahu ta'ala fiha ay fil Madinah. Jadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang yang sakiniha, yang mendiami kota Madinah itu, dia taat kepada Allah di dalam. Itu dinamakan Madinah. Saudara-saudara sekalian, Yathrib ini ditinggal namanya. Tidak disebut orang lagi. Namanya itu kota Yathrib. Karena dulunya adalah di zaman orang-orang musyrikin menamai kota itu kota Yathrib, kota duka, kota yang tidak enak di dalamnya, yaitulah satu kota penyesalan. Jadi tidak dinamakan lagi kota itu kota Yathrib, karena dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yathrib itu habislah namanya. Itu tasmiyah jahiliyah. Itu kota Yathrib. Jadi dengan demikian saudara sekalian, maknanya Yathrib ini adalah al-malamah wal huzun. Jadi kota duka. Jadi kota duka cita. Kota malamah, kota huzun. Nah,
jadi dengan demikian itu kota duka kita ditukar dengan kota Madinah, dia punya nama. Saudara sekalian, dan ini kita ketahui bahwa sebelum Nabi pindah namanya kota Yathrib, dan sudahnya Nabi kita berada di situ, dia tukar namanya Al-Madinah. Ditambah sekarang Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya-cahaya, nur, karena di situ ada Gubbatul Khadra, ada gubbah yang hijau, di mana bawah gubbah itu dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafiqaihi, dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Itu tentang nama Madinah, tentang nama Ad-Dar, tentang nama Yathrib. Ini telah disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara, apabila selesai haji, orang yang mengerjakan haji atau sebelum mengerjakan haji di negeri Makkah, hendaklah mereka tawajuh menuju kepada Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam li ziarati, karena ziarah kepada Nabi dan ziarah kepada masjidnya. Maka saudara-saudara sekalian, dan riwayat Imam Bazzar dan Daraqutni dengan sanad keduanya daripada Ibni Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Saudara-saudara sekalian, sabda Nabi, siapa-siapa yang ziarah kuburku, niscaya wajib baginya syafaat aku. Orang itu akan mustahak mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ziarahnya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi kasairil anbiya, al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi hidup di dalam kubur mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lagi daripada itu. Memang hadis yang marfu disebutkan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun, umum semua nabi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arqa, lebih tinggi lagi. Dan kalau ada hadis, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak orang yang memberi salam melainkan Allah kembalikan ruhnya. Ruh aku dikembalikan sehingga aku dapat menjawab salam. Ini maknanya raddallahu ruhi, Tuhan kembalikan ruhnya. Maknanya, saudara-saudara, memang Nabi sudah hidup dalam dia punya kuburnya. Apa maksud maknanya kembalikan ruh? Artinya dikembalikan ruhnya, yaitu dikembalikan kekuatan bertutur pada yang demikian itu masa bagi menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya. Itu disebutkan di dalam beberapa kitab yang menerangkan tentang kembalian ruhnya Nabi di waktu orang memberi salam kepadanya, walhal Nabi telah hidup. Maknanya Tuhan memberikan tambah kekuatan untuk menjawab salam yang begitu banyak terhadap umatnya yang memberi salam sedunia ini. Nabi semua menjawab dia punya salamnya semuanya itu, yakni Allah Ta'ala memberikan quwwatun nutqiyah, yakni kekuatan bertutur pada yang demikian itu masa untuk menjawab salamnya. Itu maknanya raddallahu ruhahu. Saudara-saudara sekalian, orang yang ziarah, hendaknya dia niat di waktu dia ziarah, dan dia hendak ziarah untuk mentakarrubkan kepada Allah Ta'ala dengan musafirnya menuju kepada masjidnya Nabi kita Muhammad dan bersembahyang di dalamnya serta berziarah kepada Nabi. Dan masjid itu tak mulia kalau tidak ada Nabi. Jangan sampai lewat, saudara. Ada orang berkata, aku
tidak ziarah kepada Nabi, tapi aku ziarah masjid. Saudara, karena katanya di dalam hadis la tushaddur rihal illa ila salasati masajidah. Jadi dengan demikian sebetulnya masjid Madinah tidak mulia kalau tidak ada Nabi. Sama saja dengan masjid di Jakarta yang mana pun. Tapi lantaran Nabi di situ dan dimuliakan orang negeri Madinah dengan adanya Nabi. Dimuliakan masjid Madinah dengan adanya Nabi. Dan itu Nabi katakan la tushaddur rihal. Dan itu saudara-saudara sekalian, janganlah rendahkan Nabi kita yang begitu mulia, yang masjid itu mulia dengan dia. Ada pernah waktu kami belayar pada tahun 50, naik kapal Lerpres, di mana kapal ada orang berkata, orang itu ya boleh dikatakan kiai lah. Saya katanya nanti kalau sudah dari Makkah mau ziarah kepada masjid Nabi, tidak ziarah kepada Nabi. Saya anggap hadis inilah yang sahih betul. Jadi ziarah masjid. Saudara-saudara sekalian, karena sedikit kali cintanya kepada Nabi dan perkataannya keluar juga dengan demikian, begitu merendahkan kepada Nabi sampai dikatakan bahwa kami akan ziarah ke Madinah, yaitu ziarah masjid. Saya bilang toyib, sudah bagus itu niat. Saudara saya, orang itu dibalakkan ya dengan demen catur. Kalau sore malam main catur dia di kapal sama kapten kapal, pengawai kapal yang suka catur, sampai bangsa pukul 3, pukul 4 sampai malam. Dibalakkan dengan catur. Orang itu sudah tua dan sudah berkali-kali naik haji dan mengatakan aku akan ziarah ke Madinah, ziarah masjid. Menurut hadis katanya. Saudara-saudara sekalian, masyinur fi wajhuh. Di mukanya tak ada cahaya. Rupanya kurang mahabbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandai cakap ya, tapi kurang mahabbah kepada Nabi. Sehingga seringkali lalas subuh. Subuhnya lalas karena tidurnya bangkit pukul 9 tengah hari. Kenapa? Bergadang malam karena main catur di mana kapal. Maka cakapnya dengan hadis, saudara. Ini adalah ilmu yang di mana lidah yang selalu menjaga untuk jidal. Jadi tepat kalau berkata seorang aulia, al ilmu ilmani, ilmu khasyah wa ilmu jidal. Ilmu khasyah huwa ilmu alladhi yugarinuhu al-amal, wa ilmu jidal huwa ilmu lisan alladhi ista'adha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudara-saudara sekalian, ilmu ada yang ilmu khasyah namanya, ilmu yang membawa takut kepada Allah. Ada lagi ilmu namanya ilmu jidal. Untuk ilmu disediakan bermujadalah, hantam sana, hantam sini, apalin ayat, apalin hadis, untuk menghantam sana dan hantam sini. Itu adalah namanya ilmu jidal. Ilmu jidal huwa ilmu lisan, yaitu ilmu di lidah, tidak diamalkan. Ilmu lisan huwa alladhi ista'adha bihi an-nabiyyu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu jidal itu yaitu ilmu yang buat mujadalah, di mana lidah tidak langsung ke hati, tidak diamalkan, yang Nabi sendiri berlindung, aku berlindung kepada engkau hai Tuhan daripada ilmu yang tidak manfaat. Begitu kami pinjam perkataan seorang auliaillah yang mana saudara sekalian berkata tentang ilmu itu. Mari saudara sekalian kita ta'zimkan, kita besarkan kepada Nabi kita Muhammad, karena Allah besarkan Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam lain ayat Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini
pujiannya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita rendahkan kepada Nabi yang begitu mulia? Siapa yang punya Nabi itu? Siapa yang besok akan mempunyai maqaman mahmud, syafaatul uzma, li faslil qada, di mana hari kiamat tidak ada lain melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Katanya kalau terlalu dibesar-besarkan, kita kultus-kultuskan, takut nanti kita jadikan Muhammad itu anak Tuhan. Sebagaimana berlebihan kepada orang yang di luar Islam, yang beragama Nasrani, mengkhususkan Nabi Isa hingga jadi anak Tuhan. Tidak boleh terlalu dibesarkan Nabi Muhammad, nanti kita jadikan Muhammad itu anak Tuhan. Sampai hari kiamat, insya Allah tidak ada umatnya mengkultuskan Nabi Muhammad lebih daripada batas, yaitu sampai mengatakan Muhammad itu anak Allah. Tidak ada. Belum kita dengar dari dulu sampai saat ini ada orang memuji Nabi Muhammad lebih daripada batas, sehingga dia katakan bahwa Muhammad itu anak Tuhan. Belum ada. Atau anak Allah. Belum ada. Tuhan peliharakan. Orang yang memuji kepada Nabi Muhammad terus menerus penuh di dalam kitab. Belum terdapat seorang hamba Allah Nabi Muhammad punya umat mengkultuskan Nabi Muhammad lebih daripada apa yang boleh disifatkan, yaitu belum ada yang mengatakan Muhammad anak Allah. Belum ada, dan tidak akan ada sampai hari kiamat, dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, maka janganlah kita sampai kesalah paham kita, sampai tidak mau sebut ziarah kepada Nabi, hanya ziarah kepada masjid. Saudara-saudara sekalian, dan memang tidak pernah waktu kami berada di Madinah, kami punya murid yang lagi belajar di Madinah berkata, ada katanya kita punya kawan datang dari Indonesia, sampai saat ini bertahun-tahun dia di Madinah belum pernah ziarah kepada Nabi. Dia masuk sembahyang di Masjid Madinah Jumat dan lain-lainnya, tapi tidak pernah ziarah satu kali kepada Nabi. Karena katanya tidak perlu, kita datang hanya ziarah kepada masjid. Saudara, bukan dia tidak perlu dan tidak mau ziarah kepada Nabi, Nabi tidak mau terima kepada orang itu. Saudara, sekali lagi, bukannya orang itu yang berkata aku tidak ziarah kepada Nabi Muhammad, hanya aku berziarah kepada masjid yang disebutkan dalam hadisnya la tusaddur rihal. Itu bukannya dia yang tidak mau ziarah kepada Nabi, adalah Nabi tidak mau terima orang yang macam itu datang ke Madinah. Saudara-saudara, itu sebetulnya sebaliknya daripada yang demikian. Tidak ada artinya beberapa butir manusia yang takut, yaitu memuji kepada Nabi Muhammad, takut kalau menyebut Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, takut kalau membaca selawat yang banyakkan kepada Nabi, dan tidak mau mengkultuskan Nabi Muhammad. Maka dengan demikian itu sudah sekalian adalah yang demikian. Ini bukannya dia yang tidak mau ziarah kepada Nabi dan yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Rupanya Nabi sudah enggan menerima orang yang macam itu, saudara-saudara. Beberapa butir saja, bermiliar-miliar manusia datang ke Madinah berziarah, tak ada putusnya. Apalagi dalam bulan puasa, orang yang berpuasa datang daripada negeri yang dekat-dekat dengan kapal terbang dan dengan kendaraan mobil berpuasa di Madinah. Macam mana nikmatnya, saudara-saudara, berpuasa di Madinah, di mana tempat ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebaik-baik makhluk, yang dimakamkan di tempat yang demikian. Saudara-saudara sekalian, alangkah bahagianya saudara-saudara sekalian, tiap kita membaca selawat, di dekat kita Nabi kita yang mulia, kepadanya diturunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalluna 'alan nabi dengan fi'il mudhari' li ibadati tajaddud wal istimrarid daim, supaya tajaddud dan istimrar yang terus menerus, bukannya telah berselawat terus menerus, li ibadatik dawam,
wal istimrar ad-daim salawat Allah dan malaikat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Inilah magam kedudukan Nabi. Saudara, di dalam kitab Risalatul Muawanah, kalau seorang hamba daripada umat muslimin yang bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, jauh datang mereka min aqsal bilad, dari negeri yang jauh, sa'yan ala ra'si, dia berkepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Andai kata dia datang jalan dengan mukanya dan kepalanya ke Madinah, belum tebus budi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tebus. Kalau andai kata kepala dibakal kaki, kaki bakal kepala, datang ziarah kepada Nabi belum tebus. Huwallazi anqadana minadh dhalalah, huwallazi hadana ila siratil mustaqim, huwallazi tarakana syari'atal gharra as-samha ghaliha kanahariha, huwallazi unzila alaihi al-Qur'an, dan seterusnya. Huwallazi kashfal ghummah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, wa huwa syafi' yaumal qiyamah, wa huwa awwalu man qara'a babal jannah. Bagaimana kita bisa dapat balas budinya Nabi? Dia yang syafaatkan kita di hari kiamat. Dia yang tutup pintu surga besok yaumal qiyamah. Dia mubasyiruhum, menggembirakan kita besok apabila kita sudah putus saraf. Dia yang tinggalkan syariat al-gharra, malamnya macam siang, terang. Sudah terang, tidak ada yang samar sama sekali dalam agama Islam. Jalanan yang sudah licin, yang terang, malam macam siang, bagaimana siangnya. Dia yang cabut kita daripada pinggir neraka jahanam dengan datangnya agama Islam. Kita sudah ala syafa hufratin minan nar, di mana tepi jurang neraka, diselamatkan dengan datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tidak bisa balas kepada budi yang begitu besar. Bagaimana tinggi magamnya Nabi yang Tuhan tidak pernah sebut namanya. Ya Muhammad tidak ada dalam Quran. Tapi umatnya ada yang berani nyebut Muhammad, Muhammad. Tidak mau sebut Nabi Muhammad atau gelarnya Muhammadun Rasulullah. Sedangkan Tuhan berfirman, ya ayuhar rasulu baligh ma unzila, ya ayuhan nabiyyu. Itu disebutkan dalam Quran. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Kalau disebut namanya sebagai mufrad alam, supaya dikenal siapa itu orang yang begitu besar, namanya Muhammadur Rasulullah. Sondor diselangi, sondor diseling dengan apa-apa, direndeng dengan sifatnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Lihat saudara, tidak ditinggalkan begitu saja. Kenapa ada manusia-manusia yang macam begini keadaannya, merasa diri sudah sempurna, mengecilkan Nabi yang begitu Tuhan besarkan kalau disebut Muhammad, Muhammad. Upama diderendeng Mahatma Gandhi orang besar dan pemimpin ANO orang besar, Muhammad orang besar. Tidak pantas kalau sebut orang besar yang kufar, di belakangnya Nabi Muhammad disebut Muhammad juga orang besar. Sebut Nabi Muhammad di depan, pakai Nabi. Saudara-saudara sekalian, betapa tinggi dan besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini alamin, saudara, masya Allah, bukannya bumi aja, bukannya langit aja, bukannya isi dunia saja, semua makhluk Allah.
itu masih wallah, itu dinamakan alam. Nabi itu rahmat lil alamin, saudara. Hatta kepada kolam di Lauhul Mahfuz. Gemeter kolam itu menulis sebelum ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin, menjadi tetapnya dalam menulis di Lauhul Mahfuz, saudara-saudara. Mendapat rahmat dia daripada kebangkitan Nabi Muhammad. Hatta kolam yang di Lauhul Mahfuz mendapat rahmat dengan kebangkitannya Nabi Muhammad. Hatta orang kafir, hatta orang yang anti agama mendapat rahmat dengan kebangkitannya Nabi Muhammad. Kalau tidak Nabi Muhammad rahmatan alamin, mereka telah dihapus kemanusiaannya, diganti sebagaimana kaum dulu yang jadi qiradatan khasiin, yang jadi khanazir, yang khusifa bimul ard, yang amblas dalam bumi, yang jadi ialah macam-macam hina. Itu umat dahulu. Tapi lantaran Nabi rahmatil alamin, Tuhan kasih tempo kapan dia dapat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kepada kafir, hingga kepada orang yang anti Tuhan, Nabi Muhammad rahmatan lahum, menjadi rahmat bagi mereka, saudara. Saudara-saudara, besarkanlah sebutan nama Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Ada orang gak mau pakai Sayyidina Muhammad, saudara-saudara, keberatan. Kalau manusia yang besar tidak disebut namanya. Paduka, Tuan Paduka, yaitulah mandataris ini dan itu. Jangan yang mulia, yang agung, sesepuh, macam-macam manusia dikasih gelar. Tapi Tuhan telah gelar kepada Nabi Muhammad. Tidak disebut ya Muhammad, macam disebut ya Musa, ya Ibrahim, ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Semua disebut namanya. Ya Yahya, ya Musa, disebut dia punya namanya. Ya Ibrahim, semua disebut. Ya Nuh, ya Nuh, namanya. Tapi tidak ada dalam Quran ya Muhammad. Carilah dari mula hampir habis. Kalau diadakan Nabi, isbat diadakan dia punya sifatnya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Saudara, itu direndeng dengan Nabi dan isbat di belakang seolah-olah dekat. Tidak ada selang lagi daripada yang demikian. Betapa besarnya, saudara. Maka janganlah kita sebut Muhammad aja. Janganlah kita tiru orang yang anti kepada Nabi Muhammad. Disebutnya Muhammad, ditasghirkan namanya Hamid atau Muhammad dengan tasghir, mengecilkan nama Nabi. Kita tirukah mereka orang-orang yang di luar Islam kalau menyebut Nabi jangan sebut Muhammad dengan tasghir? Jangan, saudara. Mari kita sebut Nabi Muhammad Rasulullah. Yang dengar Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan mulut kita diam merengut aja kalau disebut Nabi Muhammad. Berkelemik tidak mau mulut kita. Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat saudara-saudara, ada orang pernah tanya kepada Nabi waktu Nabi sedang memberikan kuliah di mana umatnya di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada riwayat Anas, anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, ya Muhammad mata sa'ah, atau ya Rasulullah mata sa'ah. Qala ma'adat salaha, kapan sih hari kiamat? Ada yang kata dalam riwayat berkali-kali, dia panggil sampai 3 kali dengan suara yang keras. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang menanya hari kiamat? Aku, kata Nabi. Ma'adat salaha, apa yang engkau sediakan? Maka berkata orang itu, la syai'ah, tidak ada sesuatu, illa anni uhibbullaha wa rasulah, kecuali saya cinta saja kepada Allah dan Rasulullah. Nabi jawab, qala anta ma'aman ahbabta, engkau dikumpulkan di hari kiamat serta siapa yang kau cintai, yang kau kasih. Begitu kata Nabi. Waktu mendengar 3 kali dia tanya, kemudian Nabi tanyakan, tidak ada sesuatu, tidak banyak ibadat, tidak banyak sembahyang, tidak banyak sedekah, melainkan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta,
Anas ibni Malik yang berada di situ berkata, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ma'a man ahbabta." Qala Anas, "Fa ana uhibbun nabiyya wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum." Saudara-saudara sekalian, bihubbi iyahum. Ini fi ba'd riwayah. Saudara Anas berkata, kami belum pernah mendapat kegembiraan dengan sesuatu sesudah kami masuk Islam akan sebagai kegembiraan dengan sabda Nabi, engkau serta siapa yang engkau kasihi. Kata Anas, itu yang paling kugembira mendengarnya. Aku cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan aku harap bahwa aku beserta mereka dengan cintaku kepada mereka. Begitu dalam setengah riwayat Bukhari dan Muslim tentang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, orang yang cinta kepada pemimpinnya disebut dengan kebesaran. Dia sebut paduka, tuan, ini titelnya, gelarnya, baru namanya. Nggak enak kalau sebut namanya saja. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah puji yang begitu tinggi kepada Nabi kita Muhammad. Saudara-saudara sekalian, bagi orang yang ziarah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahab bagi orang yang ziarah berbuat niat serta ziarahnya kepada Nabi at-taqarrub kepada Allah dan musafirnya pada masjidnya Nabi dan bersembahyang di masjidnya Nabi dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau orang tawajuh berziarah kepada Nabi, bahwa membanyakan selawat, membanyakan taslim di dalam perjalanannya, apabila sudah lihat pandangannya kepada pohon-pohon Madinah dan rumah-rumah yang tinggi, menara yang tinggi menjulang, kita terus membanyakkan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, onta bisa nangis kalau sudah sampai di mana Bir Ali. Pada jazman zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jazid. Lepas itu tambang onta, jangan ditarik. Itu dia punya cintanya onta kepada Nabi yang menarik dia jalan cepat. Itu sama sekali jangan digiling, jangan disabetin, jangan dituntun, lepas saja. Itu cepat dia jalan. Dan sampai air matanya keluar itu onta karena mahabbahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau onta cinta, kalau sudah sampai Bir Ali, tidak usah dituntun lagi, dia jalan dengan cepatnya yang luar biasa karena cintanya kepada Nabi. Pohon korma yang sudah mati, Nabi saban baca khutbah hari Jumat, injak itu pohon korma, buat naik di atas lebih tinggi berkhutbah. Tatkala sudah bikin mimbar, itu pohon korma yang mati, yang geletak di mana masjid tidak dinaikin Nabi, nangis dia sampai menggerung seperti orang godot gergaji, bersuara seperti anak yang kepengen tetek ibunya, menggerung. Maka Nabi turun dari mimbar, mengusapnya, ialah pohon korma yang sudah mati yang Nabi injak berkhutbah. Kalau Nabi tidak, ialah usap sampai hari kiamat dia akan nangis. Dipendam itu dalam masjid, di bawah mimbarnya Nabi. Kalau pohon korma nangis karena cinta, kita lebih pantas nangis kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawatullah wa salamuhu alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.